Tuhan yang Maha Tinggi, Tuhanku dan perisaiku, aku datang ke hadirat-Mu pada saat ini untuk mencari perlindungan di bawah sayap-Mu. Karena hanya kepada-Mu aku percaya. Aku berlindung dalam tempat persembunyian-Mu, tempat rahasia di mana terang, kemuliaan-Mu menghalau segala kegelapan dan bayangan hadirat-Mu melindungi mereka yang menantikan-Mu. Engkaulah batu karang yang tak tergoyahkan, benteng yang melindungi anak-anak-Mu dari panah si jahat dan dari angin kejahatan. Hari ini aku mendekat kepadamu untuk memohon, lindungilah aku dari iri hati, dari pandangan jahat, dari keinginan jahat yang bangkit melawanku. Tuhan, banyak orang bangkit tanpa alasan, dengan kata-kata kotor, senyum palsu, dan niat tersembunyi. Namun aku beristirahat dalam kepastian bahwa Dia yang tinggal dalam tempat perlindungan yang Maha Tinggi akan diam dalam naungan yang Maha Kuasa. Jiwaku beristirahat dalam-Mu, bahkan ketika mata orang-orang yang iri mengelilingiku. Aku tahu Engkaulah Tuhan yang melihatku, yang mengenal isi hatiku, yang menimbang pikiran manusia dan menghakimi dengan adil. Tuhan yang kekal, bebaskanlah aku dari mereka yang menginginkan kejahatanku, hanya karena Engkau telah memberkatiku. Iri hati adalah bayangan yang mencoba memadamkan cahaya kasih karunia-Mu atas diriku. Tetapi aku menyatakan, tidak ada senjata yang ditempa akan berhasil. Dalam nama Yesus, kutolak setiap roh perbandingan, persaingan, dan kecemburuan yang mengintai rumahku, pekerjaanku, hubunganku. Biarlah api penyucian-Mu membakar semua iri hati yang dilontarkan padaku, dan biarlah perisai-Mu melindungiku dari kata-kata yang menyakiti, niat yang mencemari, dan mata yang mengutuk dalam diam. Engkaulah Tuhanku, dan kepadamu aku percaya. Aku tidak menyerah pada ketakutan, karena aku tahu aku dijaga oleh Dia yang lebih kuat dari semua manusia. Firman-Mu menyatakan bahwa jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada orang yang iri dapat menyentuhku, karena tangan-Mu ada atasku, sekalipun 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku. Aku tidak akan terkena, karena Engkau melindungiku seperti tembok api di sekelilingku. Tuhan, urapilah kepalaku dengan minyak segar hadirat-Mu, sehingga iri hati mengalir tanpa menyentuh jiwaku. Berikanlah aku hikmat untuk mengenali teman-teman palsu dan kebijaksanaan untuk diam ketika diperlukan. Ajarlah aku untuk tidak membalas dengan kemarahan, tetapi dengan kelembutan. Biarlah hatiku selalu bebas dari dendam dan keinginan membalas. Karena aku tahu keadilan adalah milik-Mu, bukan milikku. Engkau menghakimi hati. Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bebaskanlah aku, Bapa, dari jebakan halus, dari jerat yang dipasang dalam bayang-bayang, dari pujian palsu dan nasihat beracun. Lindungilah aku dari perbandingan yang merusak, dari kecemasan untuk menyenangkan manusia, dari keinginan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Biarlah aku tidak pernah hidup untuk mengesankan pandangan orang, tetapi hanya untuk menyenangkan pandangan-Mu. Biarlah hidupku di hadapan-Mu, bukan di hadapan orang-orang yang iri. Topanglah aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang menyelidiki segala sesuatu dan mengungkapkan apa yang tersembunyi. Aku memohon agar kebenaran-Mu menyelubungiku seperti perisai, dan agar semua fitnah, penghinaan, dan kejahatan kehilangan kekuatannya di hadapan integritasku dalam-Mu. Ajarlah aku untuk hidup dalam kebenaran, bahkan ketika aku tidak dipahami.
Ajarlah aku untuk percaya bahwa keadilan-Mu akan bersinar seperti matahari di tengah hari. Kuatkanlah hatiku agar tidak menyerah pada tekanan dari luar. Jangan biarkan aku menjadi pahit karena iri hati orang lain. Tetapi biarlah aku tetap rendah hati, sederhana, dan bergantung padamu. Identitasku berdiri teguh dalam Kristus, bukan dalam pandangan manusia. Keamananku ada dalam firman-Mu, bukan dalam pujian atau kritik. Engkau mengenalku lebih baik daripada aku mengenal diriku sendiri. Lindungilah keluargaku dengan darah-Mu yang berharga. Jagalah setiap langkah anak-anakku, pasanganku, teman-temanku, mereka yang berjalan bersamaku dalam terang. Biarlah setiap kata kutuk yang diucapkan terhadap mereka jatuh sekarang oleh kuasa nama Yesus. Janji-Mu adalah bahwa 1,000 orang akan rebah di sisiku dan 10,000 di sebelah kananku. Tetapi tidak ada malapetaka, tidak ada panah, tidak ada kejahatan yang akan menimpaku. Aku percaya ini dengan segenap jiwaku. Tuhan, berkati juga mereka yang iri padaku. Biarlah mereka mengenal kasih-Mu, menemukan bagian mereka sendiri dalam-Mu, dan menyadari bahwa tidak perlu menginginkan milik orang lain, karena Tuhan memiliki berkat yang unik untuk setiap anak. Ubahlah hati yang mengeras oleh iri hati menjadi hati yang menyerah pada rencana-Mu. Biarlah alih-alih penganiayaan ada rekonsiliasi, alih-alih kecemburuan ada persekutuan, alih-alih persaingan ada saling menghormati. Jangan biarkan ya Tuhan, iri hati orang lain merampas sukacitaku. Biarlah aku hidup bebas, penuh, dan dalam damai, karena Tuhan adalah gembalaku dan tidak akan kekurangan apapun. Meskipun orang-orang yang iri mengelilingi jalanku, meja-Mu tersedia bagiku di hadapan lawanku, dan pialaku melimpah. Engkau menyiapkan perjamuan bahkan di tengah perlawanan, dan aku akan memuji-Mu untuk itu. Ajarlah aku untuk mengasihi, bahkan mereka yang menyakitiku dengan kata-kata atau sikap diam. Aku tidak ingin menjadi seperti mereka. Aku ingin tetap dalam kasih-Mu. Aku ingin hidup seperti Kristus hidup, mengampuni, melayani, dan sepenuhnya percaya pada keadilan Bapa, karena lebih besar Dia yang ada dalam diriku daripada dia yang ada di dunia, dan tidak ada lidah yang jahat akan bertahan di hadapan penghakiman-Mu. Yang kudus, kenakanlah padaku baju zirah rohani-Mu, Tuhan. Biarlah aku siap untuk bertahan pada hari yang jahat, teguh dalam kebenaran, dalam keadilan, dalam iman, dalam keselamatan, dalam firman, dan dalam doa. Biarlah aku tidak bertarung dengan senjata duniawi, tetapi dengan senjata roh. Pertempuran adalah milik-Mu, Tuhan. Aku hanya beristirahat, percaya, dan tetap berdiri dalam doa. Roh Kudus, berikanlah aku hikmat untuk tidak menyerap energi negatif yang datang dari iri hati. Jangan biarkan atmosfer yang berat, kata-kata beracun, atau kritik yang merusak masuk ke dalam hatiku. Biarlah aku tetap teguh di pusat kehendak-Mu, tak tersentuh dalam tempat perlindungan yang maha tinggi, diselubungi oleh bayangan yang maha kuasa. Bangkitkan Tuhan perisai perlindungan di sekelilingku. Jadikan aku benteng yang tak tertembus untuk serangan musuh. Biarlah cahaya kemuliaan-Mu menyelimutiku sedemikian rupa, sehingga iri hati tidak menemukan tempat dalam jiwaku. Aku ingin hidup ringan, percaya diri, dan aman, karena hidupku tersembunyi dalam Kristus, dan tidak ada yang dapat menyentuh orang yang Kau lindungi. Aku berdoa dengan iman, dengan hati yang hancur, dan dengan keyakinan bahwa Engkau mendengar setiap kata yang keluar dari hatiku,
dalam nama Yesus, Tuhanku, perlindunganku, dan perisaiku. Amin. Tuhan yang Maha Tinggi, kekuatanku dan perlindunganku, aku menyerahkan diri pada hadirat-Mu, karena aku tahu dalam-Mu aku menemukan keamanan. Engkaulah perisai yang melindungiku dari serangan yang tak terlihat, dan terang yang menerangi jalan di tengah kegelapan. Bahkan ketika dunia di sekitarku tampak bermusuhan, aku beristirahat dalam kepastian bahwa Engkau ada untukku dan tidak ada yang dapat melawanku, Tuhan. Firman-Mu seperti pedang tajam yang membedakan niat hati. Aku berseru agar firman itu hidup dalam diriku, menuntun langkahku dan menguatkan imanku. Biarlah setiap janji dari hati-Mu menjadi pengingat bahwa aku milik-Mu, dan tidak ada kejahatan yang akan menang atas mereka yang percaya padamu, Bapa. Yang kukasihi, aku menyerahkan semua kecemasan yang ditimbulkan oleh pandangan iri dan bayangan kecemburuan. Aku tahu tidak ada yang tersembunyi dari mata-Mu, dan setiap niat hati manusia ditimbang dan dinilai oleh-Mu. Lindungilah aku, Tuhan, di bawah sayap-Mu, dan perbarui damai dalam rohku. Yesus, perlindungan dan penebusku, dalam-Mu aku menemukan istirahat yang sejati. Ketika angin kejahatan bangkit, aku berdoa agar jiwaku tetap teguh dalam hadirat-Mu. Ambillah kekhawatiranku, pergumulanku, dan ubahlah menjadi kesaksian akan kesetiaan-Mu. Karena Dia yang tinggal dalam tempat perlindungan yang maha tinggi akan tinggal dalam naungan yang maha kuasa. Biarlah Roh Kudus seperti api di sekelilingku, menghalau setiap kata yang diucapkan melawanku dan memblokir setiap jerat yang dibangun dalam kegelapan. Topanglah aku, Tuhan, dengan kuasa-Mu, dan jangan biarkan aku takut pada mereka yang bersekongkol melawan orang-orang yang dipanggil dalam nama-Mu. Ya Tuhan yang kekal, kenakanlah padaku kerendahan hati dan kelembutan, agar aku tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kasih yang datang dari hati-Mu. Ajarlah aku untuk mengasihi seperti Kristus mengasihi, untuk mengampuni seperti Dia mengampuni, dan untuk hidup dalam damai bahkan di tengah perlawanan. Biarlah mulutku memberitakan keadilan-Mu dan kebaikan-Mu. Tuhan, lindungilah keluargaku dengan darah-Mu yang berharga. Lindungilah setiap orang yang berjalan bersamaku dalam iman. Jangan biarkan panah berapi menyakiti anak-anakku, rumahku, atau pekerjaanku. Biarlah kemuliaan-Mu menjadi seperti tembok di sekeliling kami, mencegah iri hati menemukan tempat dalam hidup kami. Aku menyatakan dalam nama Yesus bahwa tidak ada senjata yang ditempa melawanku akan berhasil. Biarlah cahaya kasih karunia-Mu begitu nyata dalam hidupku, sehingga mereka yang mengelilingiku tertarik pada kasih-Mu. Ubahlah hati yang mengeras, Tuhan, dan jadikan setiap situasi sebagai kesaksian akan kuasa-Mu. Bapa yang kukasihi, jiwaku menemukan istirahat dalam-Mu. Bahkan ketika dunia berguncang, aku beristirahat karena aku tahu Engkau adalah gembalaku dan aku tidak akan kekurangan. Engkau menyiapkan perjamuan bagiku di hadapan lawanku dan membuat pialaku melimpah. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selamanya. Amin. Tuhan, aku berada di hadapan-Mu dengan hati yang menyerah, mencari pemeliharaan-Mu sehari-hari, karena iri hati adalah wabah diam-diam yang mencoba mencemari bahkan tempat-tempat paling kudus. Bahkan di lingkungan yang saleh, ia menyusup seperti ular licik, mencoba mencuri kemurnian, merusak hubungan, dan mencekik sukacita. Karena itu, aku sekali lagi berseru, lindungilah aku ya Tuhan, dengan tangan-Mu yang kuat. Biarlah hadirat-Mu mengelilingiku dari segala sisi, seperti tembok api yang tak tertembus. Ada mata yang tersenyum di luar,
tetapi diam-diam mengeluarkan racun. Ada kata-kata yang memuji, tetapi menyembunyikan duri. Ada kehadiran yang mengaku sebagai teman, tetapi mengharapkan aku jatuh. Namun, aku berlindung pada Tuhan, Allah kebenaran, yang menimbang hati dan menyelidiki pikiran. Engkau mengenal niat di balik setiap tindakan, tidak ada yang luput dari pandanganmu. Karena itu, aku menyerahkan semua kejahatan yang menyamar sebagai kebaikan kepadamu. Ajarlah aku, Bapa, untuk tidak melawan orang yang iri dengan senjata duniawi, tetapi dengan percaya pada tindakanmu. Aku tidak ingin membalas, tidak ingin menuduh, tidak ingin hidup dalam kecurigaan. Aku hanya ingin bersembunyi dalam-Mu, berjalan dalam naungan yang maha kuasa, dan beristirahat dengan aman dalam pelukan-Mu. Biarlah tanggapanku bukan dengan kata-kata kasar, tetapi dengan ketenangan orang yang dilindungi oleh Yang Maha Tinggi. Kenakanlah kerendahan hatimu padaku, agar aku tidak memamerkan berkat-Mu. Berikanlah aku hikmat untuk berbagi kemenangan tanpa memancing iri hati. Biarlah hidupku memuliakan Engkau, bukan meninggikan diriku sendiri. Biarlah aku hidup dengan bijaksana, dengan takut akan Engkau, dengan kesederhanaan, mengetahui bahwa iri hati dipicu oleh kesombongan dan keangkuhan. Bantulah aku untuk menjadi sederhana, murah hati, dan bersyukur, tanpa pernah menimbulkan persaingan di sekitarku. Tuhan, jauhkan dariku roh perbandingan. Jangan biarkan aku mengingini milik orang lain atau membiarkan orang lain mengingini dengan serakah apa yang Engkau percayakan padaku. Ajarlah aku untuk bersyukur atas apa yang kumiliki, karena semuanya datang dari tangan-Mu. Biarlah jiwaku tidak terbawa oleh pertengkaran bodoh, persaingan sia-sia, atau peringkat yang dibuat manusia yang tidak bernilai di hadapan-Mu. Bebaskan aku, Tuhan, dari kebutuhan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Biarlah aku tidak hidup berdasarkan pendapat orang, tetapi dalam ketaatan penuh pada kehendak-Mu. Biarlah pilihanku tidak dipandu oleh harapan orang lain, tetapi oleh pimpinan roh-Mu. Jangan biarkan aku menyimpang dari tujuan-Mu hanya untuk mengesankan mereka yang tidak mengerti panggilanku. Aku tahu Engkau memanggilku untuk tujuan yang unik. Setiap karunia, setiap kesempatan, setiap pintu yang terbuka adalah karena kedaulatan-Mu. Karena itu, aku menolak semua perbandingan dan semua pandangan iri yang mencoba membuatku meragukan apa yang Engkau lakukan dalam diriku. Aku percaya bahwa apa yang datang dari-Mu tidak ada yang bisa menghalangi. Bukan iri hati, bukan kritik, bukan fitnah. Kuatkan imanku agar tidak goyah oleh kata-kata yang menentang. Jangan biarkan hatiku putus asa di tengah penganiayaan terselubung. Berikan aku hikmat untuk tidak menyerap penghinaan atau menyimpan kepahitan. Biarlah aku tahu berdiam diri dalam kasih, percaya pada waktu-Mu, dan menantikan keadilan-Mu. Karena Engkaulah hakimku, pengacaraku, dan pembelaku Tuhan. Lindungi juga lingkungan kerjaku, pelayananku, keluargaku dari semua energi negatif yang dilontarkan oleh iri hati. Sucikan udara di sekitarku. Biarlah mata jahat menjadi bingung. Biarlah lidah pendusta terbongkar. Biarlah mereka yang mengamatiku dengan niat jahat dikejutkan oleh manifestasi kemuliaan-Mu dalam hidupku. Engkaulah Allah yang membuat musuh Daud menyaksikan pengangkatannya. Engkaulah Allah yang membungkam penentang Yusuf ketika Engkau mempromosikannya. Engkaulah Allah yang menghormati Daniel bahkan di negeri asing, di tengah orang-orang iri yang merencanakan kematiannya. Dan sekarang aku memanggil Allah yang sama.
Bertindaklah dengan tanganmu yang kuat dan tunjukkan bahwa siapa yang menyentuh anak-anakmu, menyentuh biji matamu. Tuhan, biarlah aku tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Jangan biarkan aku berharap yang jahat bagi mereka yang iri padaku, tetapi berdoalah untuk mereka. Biarlah mulutku tidak dirusak oleh keluhan, tetapi terbuka dalam doa syafaat. Biarlah aku menjadi terang di tengah kegelapan, garam di tengah yang hambar. Biarlah mereka yang iri padaku melihat damai sejahtera yang hanya Engkau bisa berikan. Tempatkan malaikat di sekelilingku seperti yang Kau lakukan untuk Elisa. Biarlah mereka yang mencoba menjatuhkanku dikelilingi oleh bala tentara surgawi. Biarlah setiap roh kebingungan, perpecahan dan pertengkaran diusir. Biarlah damai sejahtera-Mu berkuasa dan pemerintahan-Mu teguh atasku. Karena aku hamba-Mu dan aku ingin hidup di bawah kekuasaan-Mu, ajarlah aku untuk memandang padamu, untuk tidak terganggu oleh tatapan jahat, untuk tidak terkontaminasi oleh lingkungan yang berat, untuk tidak terpengaruh oleh komentar yang merusak. Biarlah jiwaku tetap berlabuh pada kebenaran-Mu, teguh pada firman-Mu, tak tergoyahkan dalam iman. Karena lebih besar Dia yang ada dalam diriku daripada yang ada di dunia. Selimuti namaku dengan darah anak domba. Biarlah tidak ada kata yang diucapkan melawanku memiliki efek. Biarlah semua kejahatan dihancurkan pada akarnya. Biarlah setiap panah berapi musuh dipadamkan oleh perisai iman. Biarlah setiap pekerjaan sihir, mantra, mata jahat, atau kutuk jatuh sekarang dalam nama Yesus. Hancurkan sekarang Tuhan setiap ikatan yang dibuat dengan iri hati, setiap kutuk keturunan, setiap ikatan jiwa dengan orang-orang yang iri, setiap roh kontrol emosional, setiap manipulasi. Biarlah terang kemuliaan-Mu datang dan menghalau kegelapan. Biarlah api-Mu datang dan menghanguskan setiap mezbah asing. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan dengan kemuliaan. Tuhan, biarlah roh-Mu menyelubungiku seperti jubah kemurnian. Biarlah kehadiran-Ku membawa damai, bukan persaingan. Biarlah wangi Kristus tersebar kemanapun aku pergi. Biarlah aku dikenal bukan karena berkat yang kuterima, tetapi karena Allah yang kusembah. Biarlah kekayaanku yang terbesar adalah hadirat-Mu. Bantulah aku untuk tidak menyimpan dendam, untuk tidak membiarkan iri hati orang lain membuatku pahit, untuk tidak mengeraskan hatiku karena luka. Biarlah aku mengampuni, melepaskan, mempercayai, dan melanjutkan. Karena aku tahu Engkaulah kebenaranku, pengacaraku, hakimku yang adil. Meteraikan Tuhan, rohku dengan damai-Mu. Biarlah aku berjalan ringan, bebas tanpa beban, tanpa ketakutan. Biarlah iri hati orang lain tidak menghentikanku, tidak menghalangiku, tidak membungkamku. Karena yang mengangkatku adalah Engkau, dan tidak ada yang bisa menjatuhkanku, kecuali Engkau mengizinkannya. Kutolak sekarang setiap ikatan maut, setiap pekerjaan neraka yang mencoba mengepungku dengan iri hati. Kutolak setiap kutuk, setiap wabah, setiap panah. Aku menyatakan bahwa aku lebih dari pemenang dalam Kristus Yesus, dan bahwa tidak ada senjata yang ditempa melawanku akan berhasil. Selimuti jalanku dengan darah Yesus. Lindungi jaringanku, kata-kataku, keputusanku. Biarlah semua yang berasal dariku dipimpin oleh tangan-Mu. Biarlah hidupku menjadi kesaksian kesetiaan-Mu dan nama-Mu dimuliakan dalam segala sesuatu. Bapa, terima kasih karena menyembunyikanku dalam tempat perlindungan-Mu. Terima kasih karena mengizinkanku beristirahat dalam naungan yang maha kuasa.
Terima kasih karena bahkan di tengah iri hati dan perlawanan, aku bisa tidur dalam damai karena Engkau menopangku. Dan tidak ada yang bisa mencuri apa yang Engkau berikan kepadaku. Bagimu, ya Tuhan, segala kemuliaan, hormat, dan puji-pujian, sekarang dan selamanya, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Allahku, aku percaya pada perlindungan-Mu. Aku tahu bahwa kekuatan jahat yang tak terlihat tidak pernah beristirahat. Iri hati bekerja dalam diam, beroperasi dalam bayang-bayang, bersembunyi di balik senyum palsu, dan kata-kata yang pura-pura. Manis, karena itu aku memohon kepadamu, bukakanlah mataku secara rohani. Berikan aku kemampuan membedakan, ya Tuhan, agar aku tidak berjalan seperti orang buta, tetapi sebagai anak terang yang dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Jangan biarkan penampilan menipuku, ya Allah. Jangan biarkan sanjungan membungkusku. Jangan biarkan pujian palsu memikatku. Di atas segalanya aku ingin berjalan dalam kebenaran. Jika perlu kehilangan penerimaan manusia demi tetap berada di dalam kehendak-Mu, biarlah itu terjadi. Karena lebih baik aku damai dengan-Mu daripada mendapat tepuk tangan dari hati yang rusak. Aku berseru kepadamu Tuhan, karena aku tahu bahwa iri hati mencoba menggoyahkan emosi kita. Ia ingin menanamkan ketidakamanan, menumbuhkan keraguan, dan menabur kebingungan dalam keputusan kita. Tapi aku memohon, jagalah pikiranku, lindungi pikiranku, kenakanlah kepadaku ketopong keselamatan, agar tidak ada panah si jahat yang dapat masuk. Kenakan padaku kebenaran-Mu, ya Tuhan, seperti ikat pinggang yang menopang seluruh perlengkapan perang. Biarlah aku hidup bukan karena penampilan, melainkan karena keyakinan. Biarlah hidupku menjadi cerminan nyata dari kerajaan-Mu. Biarlah integritasku membungkam setiap lidah yang menuduhku secara tidak adil. Biarlah kesaksianku lebih kuat dari segala fitnah yang diarahkan kepadaku. Tolong aku berjaga-jaga dengan hatiku juga ya Bapa, karena dari hati terpancar sumber kehidupan. Bebaskan aku dari membiarkan racun iri hati orang lain menjadi kepahitan dalam diriku. Jangan biarkan aku tercemar oleh luka batin atau menjadi korban dari perkataan dan pikiran orang lain. Biarlah aku benar-benar bebas dalam Kristus Yesus Bapa. Aku memohon dengan sungguh-sungguh. Tolak setiap aksi rohani dari iri hati atas rumahku. Jangan biarkan roh perselisihan tinggal di antara dinding-dinding keluargaku. Biarlah suasana keluargaku dipenuhi damai-Mu, harmoni dan kasih. Jangan biarkan musuh menemukan celah, pintu terbuka, atau hak legal apapun. Aku menguduskan kepadamu setiap ruang dalam hidupku. Kamarku, ruang tamuku, barang-barangku, fotoku, rencanaku, proyek-proyekku. Biarlah semuanya berada di bawah perlindungan darah anak domba. Biarlah segala yang mengelilingiku dilindungi oleh hadirat-Mu. Biarlah segala roh kecemburuan, persaingan dan kesombongan disingkirkan. Sekarang juga dalam nama Yesus, Engkau menciptakanku untuk hidup dalam kebebasan, bukan dalam perbudakan emosional. Engkau memanggilku untuk hidup berkelimpahan, bukan untuk bersembunyi karena takut akan iri hati. Karena itu, aku berdoa dengan iman dan keberanian. Setiap pekerjaan kegelapan atas hidupku dipatahkan. Segala mantra, doa jahat, pikiran negatif, dan pandangan buruk dinetralkan oleh kuasa nama-Mu Tuhan. Biarlah batu yang dilemparkan kepadaku berubah menjadi kesaksian. Biarlah setiap perangkap musuh menjadi sarana untuk kemuliaan-Mu dinyatakan. Seperti Yusuf di Mesir,
seperti Daud di antara saudara-saudaranya, seperti Yesus di tengah orang Farisi, biarlah aku juga hidup di bawah urapan yang tidak dapat dihancurkan oleh iri hati. Tolong aku untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan biarkan aku membalas serangan dengan serangan, tetapi ikuti teladan Kristus yang ketika dihina tidak membalas, melainkan menyerahkan diri kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Biarlah perisai terbesarku adalah kelemah lembutan. Senjataku adalah doa, dan kekuatanku selalu berasal darimu. Jangan biarkan hatiku menginginkan kejatuhan siapapun, bahkan mereka yang menginginkan kejatuhanku. Jangan biarkan aku bersukacita atas rasa malu orang lain. Jangan biarkan aku menjadi seperti mereka yang menyakitiku. Berikan aku roh yang murah hati, yang mampu memberkati bahkan mereka yang menganiayaku. Biarlah aku tidak terlihat menang di mata manusia, tetapi justru hancur di hadapan-Mu. Tuhan, bahkan ketika segalanya tampak membingungkan, berikan aku damai. Ketika sunyi, berikan aku iman. Ketika tidak ada jawaban langsung, berikan aku ketekunan. Karena aku tahu bahwa iri hati tidak memiliki kata terakhir. Engkaulah yang memiliki kuasa akhir. Dan segala sesuatu yang berasal darimu adalah kekal, tidak berubah, dan dijamin oleh kesetiaan-Mu. Firman-Mu meyakinkan bahwa 1,000 akan rebah di sisiku dan 10,000 di kananku, tetapi aku tidak akan tersentuh. Aku berpegang pada janji ini dengan seluruh kekuatanku, karena aku berada di bawah naungan yang maha kuasa. Dan siapa yang diam di dalam lindungan yang maha tinggi tidak akan terguncang oleh angin iri hati atau badai kebencian. Engkau adalah tempat perlindunganku, bentengku, yang kokoh. Allahku, tempat aku percaya. Dalam-Mu aku berlindung, dalam-Mu aku berdiri, dalam-Mu aku beristirahat. Walaupun banyak yang bangkit melawan aku tahu Tuhan ada di pihakku. Dan jika Allah di pihakku, siapa yang bisa melawan aku? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Kunjungi sekarang Tuhan setiap tempat yang aku lewati. Di mana ada iri hati, tanamkan damai. Di mana ada permusuhan, semaikan kasih. Di mana ada persaingan, semaikan kerjasama. Gunakan aku sebagai alat rekonsiliasi dan pemulihan. Bahkan mereka yang iri hati padaku, biarlah melihat dalam diriku cerminan kebaikan-Mu. Bantu aku menjaga hati yang murni, tidak menyimpan dendam, tidak memelihara prasangka. Berikan aku kedewasaan emosional untuk menghadapi penolakan dengan keseimbangan. Jangan biarkan aku bertindak kekanak-kanakan, tetapi dengan kebijaksanaan. Jangan biarkan aku kehilangan damai karena opini orang lain. Lindungilah juga anak-anakku jika aku punya dan seluruh keturunanku. Jangan biarkan ada jejak iri hati masuk dalam garis keturunan yang telah Kau percayakan. Jadikan mereka pria dan wanita yang penuh Roh Kudus, terlindungi dari kelicikan, kebal terhadap panah emosional dan rohani. Aku berdoa sekarang Tuhan untuk semua yang menderita karena iri hati. Mereka yang kehilangan pekerjaan, persahabatan, pelayanan, atau kesempatan karena kecemburuan orang lain. Pulihkan mereka, Bapa. Sembuhkan batin mereka. Bangkitkan mereka dengan tangan-Mu yang kuat. Dan tunjukkan bahwa Engkau masih menulis kisah indah meski banyak lawan. Berikan kami kewaspadaan, Tuhan, agar kami tetap waspada, tetapi tidak pahit, bijaksana, tetapi tidak curiga, penuh roh, tetapi tidak diperbudak oleh ketakutan. Biarlah keseimbangan datang dari atas, agar kami dapat berjalan teguh tanpa tersandung. Di mata orang yang iri,
kami mungkin ancaman, tapi di mata Tuhan, kami adalah sasaran kasih. Karena itu, aku ingin hidup menurut pandangan-Mu, bukan pandangan manusia. Aku ingin menyenangkan-Mu, bukan keramaian. Aku ingin mengikuti panggilan-Mu meskipun banyak yang tidak mengerti. Tuhan, akhiri doa ini dengan mengkonfirmasi berkat-Mu atas diriku. Seperti minyak yang turun ke janggut Harun, biarlah urapan-Mu mengalir dalam hidupku secara nyata. Biarlah mereka yang melihatku menyadari bahwa aku milik-Mu. Dan ketika mereka melihat itu, biarlah mereka tersentuh, hancur hatinya dan diubahkan. Dan jika iri hati terus mengelilingiku, biarlah itu hanya menjadi bukti bahwa Engkau sedang membuatku berkembang. Karena di mana ada kehidupan, pasti ada pertentangan. Di mana ada terang, kegelapan merasa terganggu. Tapi aku tidak akan takut. Sebab Engkau yang ada di dalam aku lebih besar dari yang ada di dunia. Aku memuji-Mu, Bapa, sebab iri hati orang lain tidak akan pernah bisa membatalkan kasih karunia-Mu atas diriku. Aku bersujud menyembah-Mu, sebab aku tahu Engkau bekerja meski aku tidak melihat. Dan dalam keyakinan ini, aku tetap percaya, tetap tenang, dan tetap menyembah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jika doa ini berbicara ke dalam hatimu, jangan diam saja. Jangan biarkan urapan ini berhenti padamu. Klik suka pada video ini sekarang. Ini lebih dari sekadar tindakan sederhana. Ini adalah langkah iman yang membantu menyebarkan pesan perlindungan rohani yang kuat ini kepada ribuan jiwa. Tuliskan namamu atau nama seseorang yang membutuhkan perlindungan rohani dari iri hati di kolom komentar. Kami akan mendoakan setiap nama dengan kesungguhan dan kasih. Setiap seruan akan dipersembahkan di hadapan takhta Tuhan sebagai dupa harum, karena hidupmu penting, damaimu penting, perlindunganmu adalah prioritas bagi Tuhan. Dan jika kamu belum berlangganan ke saluran ini, lakukan sekarang, jangan tunda. Ini adalah tempat perlindungan, iman dan doa yang terus-menerus. Dengan berlangganan, kamu bergabung dalam rantai doa syafaat yang semakin besar setiap hari dan aktifkan lonceng notifikasi untuk menerima doa-doa yang menguatkanmu, melindungimu, dan menghubungkanmu dengan surga. Bagikan doa ini kepada siapapun yang membutuhkan perisai rohani. Mereka yang menghadapi iri hati di tempat kerja, dalam keluarga, bahkan di antara teman-teman. Kamu bisa menjadi saluran yang Tuhan gunakan untuk mencegah bencana, menyembuhkan hati yang terluka, atau memulihkan seseorang secara diam-diam. Ingatlah, siapa yang diam di dalam lindungan yang maha tinggi tidak berjalan tanpa perlindungan. Jika Tuhan ada di pihakmu, sama sekali tidak ada yang dapat melawanmu. Sekarang, jadilah alat iman itu. Satu klik, satu komentar, satu tindakan, dan hidup bisa diubah.